Lah kita semua ini orang Indonesia. Apa yang kita lakukan untuk Indonesia semua, untuk bangsa semua, untuk negara semua. Iya enggak? Kita ini santrinya Gus Dur. Apa yang kita lakukan untuk Indonesia? Orang NU itu tahu nasionalisme atau tidak? Tahu nasionalisme, tentu menyintai Indonesia. Karena yang paling sederhana logikanya orang NU, logikanya sederhana. Indonesia ini rumah kita. Yang kita hirup selama ini adalah udara Indonesia. Tempat sujud kita adalah Indonesia. Kalau orang lain ngerusak Indonesia masih bisa dimaklumi. Tapi kalau orang Indonesia, wah, itu aneh bin ajaib itu. Wong rumahnya sendiri kok mau dirusak, itu gimana? Semoga dengan kunjungan atau silaturahmi kebinekaan ini akan menjadi lem, menjadi perekat untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Keras, Indonesia. Belajar menyebut tanah air ini dengan tegas, Indonesia. Jangan jadi bangsa yang lemah, Indonesia. Tapi kalau kita berani menyebutnya Indonesia dengan tegas, itulah benteng nasionalisme kita. Hanya rasa kebangsaan atau nasionalisme yang bisa menyelamatkan NKRI. Pertarungan Pilpres 2019 lalu yang dramatis dan memakan banyak korban, sesungguhnya bukan di antara dua kandidat Prabowo dan Jokowi, tetapi antara nasionalis revolusioner dan konservatif. Prabowo saat itu hanya dipinjam legalitasnya sebagai simbol saja. Hingga usai Pilpres menghasilkan kemenangan kubu nasionalis, rivalitas tidak lantas berhenti. Mereka sedang memoles sosok lain yang diharapkan bisa dipinjam untuk suksesi 2024 nanti. Nama-nama tokoh yang berseberangan dengan pemerintah terus digoreng dadakan. Kelak dipilih mana yang pantas untuk dijadikan pion. Strategi para konservatif terbilang efektif sekaligus unik. Menjadikan politik identitas sebagai basis dukungan dan komunisme sebagai doktrin delegitimasi di kubu nasionalis. Lalu apa yang terjadi kemudian? Target utama adalah simbol negara. Presiden sebagai pelaku aktif pengelola negara berusaha dijauhkan dari pendukungnya. Gerakan masif dibangun dengan satu narasi utama yang absurd, yaitu pemerintah anti-Islam dan pro-komunis. Tidak peduli rakyat kecil hingga kriminalisasi aktivis. Kaum konservatif yang sedang bekerja berusaha mengembalikan dominasinya kala berjaya 20 tahun lalu, saat bisa mengendalikan monopoli kekuasaan selama 32 tahun di masa Orba. Tatanan perubahan tidak boleh terjadi. Kemapanan semu di era Orba harus direbut kembali. Negara harus dalam kendali elitnya tanpa syarat. Kemajemukan Indonesia yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi objek pertaruhan. Konservatif dengan segala kelebihan strategi dan dukungan dananya berhasil meyakinkan sebagian massa berbasis agama untuk menolak kebebasan negara mengadaptasi peradaban. Pemerintah yang dicap liberal mengancam hak asasi manusia dalam beragama. Investasi asing dipandang sebagai penjajahan kedaulatan. Munculnya kelompok khilafah, front pembela agama, front jihad, pengawal fatwa, syarat kucuran logistik untuk bergerak di segala sektor, birokrasi, pendidikan, kesehatan, sosial hingga pertahanan negara adalah lahan perjuangan mereka. Bukan untuk membesarkan institusi, tetapi menghancurkan sistem secara masif sambil menanti perubahan kepemimpinan yang dimenangkan kaum konservatif. Jadi jangan heran, untuk urusan fakta pembangunan mereka tidak akan pernah peduli. Karena sesuatu yang dihasilkan oleh sosok yang anti-Islam itu haram. Kebijakan pro-komunis itu mesti dilawan. Mereka lahir dari upaya fitnah dan provokasi masif bertahun-tahun membentuk warisan kebencian. Beruntunglah di tahun 2019, Jokowi berhasil mempertahankan dan menyelamatkan negara dari kudeta ideologi. Kelompok konservatif yang meminjam jubah agama gagal merebut kedua kalinya sejak 2014. Kubu Jokowi paham siapa lawan yang dihadapi. Mereka lawan yang sebenarnya rapuh dalam persatuannya, karena lahir dari transaksi kepentingan melawan sekularisme. Menyatukan negara dalam kepentingan agama menjadi cita-cita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaum nasionalis mempertahankan kebinekaan negara di dalam bingkai NKRI? Tugas berat kita bagaimana menjamin
Jokowi baru muncul. Minimal punya visi yang sama, bukan merubah haluan. Jeda satu periode 2024 sampai 2029 menjadi pertaruhan mahal. Boleh jadi kerja berdarah 2 periode tidak mustahil berantakan. Kemajemukan kembali terkoyak jika mereka berhasil merebutnya. Tidak ada lagi kebinekaan yang sudah susah payah dirajut di negeri ini. Negara syariah Indonesia itu mimpi jihad mereka. Pribumi dan non-pribumi itu perjuangan dalam dakwahnya. Dan mayoritas minoritas itu adalah ladang intoleransinya. Momen pilkada serentak bulan Desember yang akan datang menyimpan agenda besar. Menciptakan boneka-boneka kecil untuk membentuk boneka besar. Menguasai pos-pos strategis otonomi daerah untuk persiapan pertempuran demokrasi 2024. Jika tidak ingin hancur di 2024, kaum nasionalis harus bangkit demi memenangkan pertempuran kecil di daerah masing-masing. Mereka yang sudah lapar puluhan tahun siap memakan kita, melumat persatuan kita yang sedang berproses dipecah belah. Siklus ideologi sudah digaungkan. Mereka yang sudah siap memanen hasilnya di saat kita yang justru baru bergegas menanam nasionalisme. Begitu pula kita, menjadi salah satu dari yang baru sadar ancaman lalu bergegas berjuang. Masih ada waktu meski semakin sempit. Dan kata terlambat adalah ketidakberdayaan yang sia-sia. Setidaknya, lakukanlah bersama-sama di sela-sela perut lapar, berkeringat, dan bau badan serta bersendal jepit. Demi anak cucu dan menitipkan goresan kecil dalam catatan sejarah.